Selamat pagi sahabat Askara, senang kita bisa kembali berjumpa ya hari ini 15 Maret 2022 di program Spirit of Life, pastinya menemani sahabat Askara hingga nanti di jam 10 pagi. Pagi hari ini sahabat Askara kembali dengan topik-topik yang menarik juga pastinya ya, dan sahabat Askara kami harapkan juga untuk bisa berinteraksi dan melanjutkan beberapa biar berkesinambungan ya tentang topik kita di bulan ini tentang persembahan gitu ya sahabat Askara. Dengan pagi hari ini sahabat Askara saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Yohanes Madu. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Mas Velong, selamat pagi juga sahabat Askara. Sehat Pak ya? Ya, kita semoga semua sehat. Semua sehat ya. Dan pagi hari ini sahabat Askara seperti biasanya kita juga live di melalui channel YouTube kita Askara Channel dan juga di Facebook ya sahabat Askara. Sahabat bisa melihat versi visualnya di sana, atau juga sahabat Askara mungkin hanya ingin mendengarkan melalui audio, bisa mendengarkan melalui website kami di www.ytwr.org, atau sahabat Askara juga bisa mendengarkan melalui aplikasi. Selamat pagi juga dan selamat bergabung saya ucapkan untuk teman-teman dan sahabat Askara semuanya yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya yang mendengarkan melalui Radio Mercy FM SOE. Selamat pagi, selamat bergabung juga di program Spirit of Life pagi hari ini. Dan sebelum kita membahas ya tentang persembahan, kita mau bicara tentang memberi yang terbaik gitu ya. Kita bicara tentang memberi yang terbaik, seperti apa pengertiannya kita akan lihat nanti, dan saya rasa ini cukup menarik juga untuk kita. Siapkan pertanyaannya sahabat Askara. Kita akan lanjutkan nanti setelah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Yohanes. Bapa kami di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh memimpin memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih untuk perlindungan dan kasih setia Tuhan yang tiada henti-hentinya Engkau limpahkan di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami memohon anugerah dan perlindungan serta penyertaan Tuhan dalam seluruh rangkaian acara kami pada saat ini, supaya kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Setiap orang yang menyaksikan dan yang mendengar memperoleh berkat yang khusus yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sahabat Askara dan Pak Yohanes, Ya. Seperti kita ketahui bahwa bulan ini kita masih berbicara tentang persembahan. Persembahan. Gitu ya. Ya. Minggu yang lalu kita sempat membahas tentang persepuluhan gitu ya. Kita membahas tentang persepuluhan, sempat menyinggung juga tentang persepuluhan. Belum dibahas tapi disinggung dikit. Iya, disinggung dikit tentang persepuluhan, dan kita sudah tahu ya sebenarnya kegunaannya untuk apa pada zaman itu, digunakan untuk apa. Dan hari ini Pak Yohanes masih dengan tema persembahan, kita tentang membahas tentang memberi yang terbaik, gitu ya. Memberi yang terbaik. Kadang kita suka terjebak ya Pak Yohanes dengan kalimat ini, memberi yang terbaik. Ada orang yang menganggap memberi yang terbaik memberi dengan jumlah yang banyak gitu ya. Adalah memberi yang terbaik. Ada juga yang bilang memberi yang terbaik itu harus misal kalau dalam bentuk uangnya itu harus uang baru gitu ya. Uang yang baru, bukan yang lungset dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang memberi yang terbaik, apa itu berbicara tentang jumlah atau bentuk yang tadi saya sudah sampaikan itu Pak Yohanes? Bagaimana menurut pandangan Pak Yohanes? Ya, ini satu pertanyaan yang menarik ya. Jadi dan juga menjadi perbincangan di antara kita sebagai jemaat ya. Betul. Seperti Mas Velong katakan tadi, kalau memberi yang terbaik berarti saya punya pengalaman dulu ada orang yang secara ekstrim ya. Dia bilang kalau beri yang terbaik itu berarti uangnya tidak boleh lecek. Betul. Bahkan bilang, ada yang disetrika iya, itu Pak. Biar rapi. Itu yang terbaik gitu. Walaupun cuma 2.000 tapi rapi. Ya. Tetapi sebenarnya esensinya kan sebenarnya kita harus menghargai uang sebenarnya. Ya. Uang itu kan sebenarnya berdasarkan aturan itu kan tidak boleh dicoret-coret. Ya. Memang uang kita tidak boleh dipecak-pecak juga begitu sampai rusak. Nah itu kan juga nggak baik. Tapi itu juga menjadi esensi bahwa kalau kita memberi yang terbaik itu maksudnya juga coba beri uang yang memang betul-betul masih bisa digunakan gitu loh.
Jangan uang sudah sobek, sudah apa, daripada nggak berguna di rumah, masukkan persembahan saja. Itu juga nggak boleh, kan begitu ya. Karena mengaplikasikan yang memberikan tanpa cacat dan celah. Tetapi juga tidak boleh ekstrim bahwa itu harus rapi sekali ya. Kalau ada di rumah adanya uang yang cuman ada 5 ribuan yang sudah agak lama, itu yang kita punya kita kasih juga nggak apa-apa. Tetapi intinya uang itu memang secara simbolis itu kan sebagai alat tukar. Tetapi secara hukum itu juga menjadi milik negara, dikeluarkan itu nggak boleh kita coret-coret, kan begitu ya. Dikasih gambar, dikasih kumis. Betul. Itu kan nggak boleh. Kadang orang suka nulis-nulis gitu. Ada yang ditulis kasih nomor HP. Iya. Terus ada yang agak frustasi bilang, ku tunggu kamu sampai kapan. Nah, itu kan persoalan. Orang jadi siapa ini? Itu juga sebenarnya kurang baik. Tapi sebenarnya memberi yang terbaik di sini kan, kalau tadi Mas Velan bertanya tentang jumlah. Nah, sekarang mungkin coba saya sedikit, kalau Mas Velan mewakili jemaat begitu loh. Apa sih yang dipikir ketika bilang jumlah begitu loh? Karena kadang-kadang di jemaat ini kan berbagai versi ya. Kalau bilang, nggak apa-apa, Tuhan nggak melihat jumlahnya kok. Nah, ketika pernyataan ini dikeluarkan, nah Mas Velan mewakili jemaat itu apa yang dipikir sebenarnya? Kalau kita bicara tentang jumlah kan gitu. Orang bilang, ya nggak usah, yang penting kan Tuhan nggak lihat jumlahnya. Tuhan melihat hati. Nah, kalau Mas Velan pernyataan itu gimana kira-kira itu? Kalau saya mewakili jemaat ini Pak ya. Saya mewakili jemaat itu menurut saya berbicara tentang keikhlasan sih sebenarnya. Keikhlasan. Berapa yang kita punya itu yang dikasih. Kalau kita bilang nggak usah lihat jumlahnya tapi lihat hatinya, lihat kerelaan dalam memberi. Ya, kalau menurut saya itu berbicara tentang keikhlasan, dan yang selama ini yang saya lakukan juga sebenarnya seperti itu gitu. Saya kira benar itu. Jadi kan karena begini kan, ada orang bilang apa yang kita beri itu sebenarnya tergantung keikhlasan kita memberi. Ada orang melihat karena dia ingin memberi 5.000, 10.000, 2.000, 1.000 atau seberapapun, sebenarnya itu tergantung dari orang yang memberi. Kan tadi Mas Velan bilang keikhlasan. Tetapi juga ada yang ekstrim, terserah saya beri berapa. Oke. Artinya saya mau beri 2.000 terserah, saya mau beri itu, ini kan orang bilang parkir. Nah, betul. Ada sampai ekstrim bilang begitu. Kita kan kebaktian parkir ini sama dengan orang kondangan begitu loh. Jadi dia makan dulu baru kasih uang amplop, itu. Dia bilang beli makan. Nah, ini sebenarnya menurut saya keliru begitu loh. Kita kan memberi untuk orang yang kita, teman yang baik, kita pasti beri yang terbaik begitu loh. Bukan hanya hitung-hitungan, saya dikasih makan begini, nanti saya kasih berapa. Kan bukan di situ. Atau kita datang ke gereja ini kayak semacam membayar iuran begitu loh. Saya datang kasih persembahan karena saya ini sebagai anggota, saya bayar saja. Tapi ada yang seperti itu Pak. Saya pernah menemukan sih orang-orang yang seperti itu, menganggap seperti itu gitu. Memang banyak. Makanya di sini bicara mengenai persembahan ini kan ada banyak versi gitu ya. Ada banyak orang yang berpikir, tadi Mas Velan bilang nggak penting jumlah, yang penting keikhlasan. Yang penting hati kita. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa melihat hati? Ya, masuk akal sih ya. Karena hati itu digambarkan dengan perilaku. Betul nggak? Jadi hati kita ikhlas, hati kita itu bersukacita, bergembira, penuh dengan kasih, dilambangkan dengan action kita. Tindakan kita juga dalam hal memberi. Yang penting saya ikhlas segini. Walaupun 2.000 yang penting saya ikhlas. Sebenarnya dia tidak ikhlas. Karena kan kalau lihat orang itu, kalau 2.000 ya zaman sekarang 2.000 itu kan uang yang paling kecil lah. Jumlah yang paling kecil sekarang. 2.000 katakanlah, orang parkir aja 2.000 begitu loh. Sedangkan ke gereja, yang penting persembahan. Berarti sebenarnya persembahan itu kan sebelum kita berangkat ke gereja kan sebenarnya sudah kita persiapkan seharusnya. Bukan sampai gereja baru cari-cari gini ada yang mana gitu. Saya punya pengalaman ini ya, ketika pengembalaan itu ada jemaat yang memberi, balik lagi Pak. Balik bilang, Pak salah persembahan. Wow. Bener ini, serius ini. Salah persembahan, kita tanya, tadi rencananya berapa ngasih gitu loh. Dia kasih sejumlah yang lumayan besar. Tapi bukan segitu maksud saya, maksudnya segini. Ya sudah, kita kembalikan. Orang bilang itu ada susuk gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya dia memberi berapa, kan nggak tahu. Betul nggak dia beri segitu, tapi dia ketika bilang dia salah mengambil uang yang tadi diambil, salah, ya kita percaya saja begitu loh.
Makanya penting sekali untuk jemaat di rumah, kemudian juga untuk siapa saja sebelum berangkat ke gereja, kita persiapkanlah. Ini yang saya bilang memberi yang terbaik itu kita persiapkan. Harusnya sudah dipersiapkan dari rumah ya, Pak, kita ya? berdoa, Tuhan besok kami mau ke gereja, kami juga ingin membawa persembahan kepada Tuhan. Sekarang ini kami beri yang terbaik, mungkin taruh di amplop, misalnya gitu ya supaya bagus, rapi. Sehingga bukan di gereja baru gini, bejek-bejek di mana ini, kantongnya mana kasih. Terus kita begitu keluar yang salah ambil kita menyesal, kan persoalan. Persiapkan sehingga ketika kita mau berangkat itu sudah malam itu Tuhan akan tanya, betul kamu kasih segitu? Iya, saya kasih gitu. Benerkah? Iya. Kita ketika berangkat memberi juga dengan keikhlasan. Makanya ini disebut manajemen dalam memberi juga harus dipersiapkan begitu sebagai anggota jemaat. Jadi bukan masalah jumlah lagi, masalah kita mempersiapkan apa tidak. Nah itu juga bukan asal kita, yang penting saya sekarang aja. Pokoknya tangan saya masuk ke kantong kolektor, penting kasih berapa terserah gitu. Sampai ada cerita orang masukkan kelinting-kelinting karena lubang di sini, kelinting masuk kelinting semua. Rupanya kantongnya robek, jadi masuk kelinting-kelinting. Nah itu kan dipakai lelucon jadinya. Makanya pertanyaan tadi apakah bicara mengenai jumlah? Iya mengenai jumlah, tetapi jumlah yang seberapa kita beri itu tergantung keikhlasan kita. Tetapi yang terpenting juga kita harus persiapkan. Sebenarnya yang paling penting mempersiapkan itu. Mempersiapkan sebenarnya. Kita sekarang jemaat yang di rumah atau sahabat Askara siapa saja, pernah nggak kita sebelum ke gereja kita betul-betul mempersiapkan mau persembahan? Saya jujur saja tidak pernah sih, Pak. Nah, pokoknya berangkat saja, begitu loh. Pokoknya taruh berangkat saja. Saya pilih sana, pokoknya kita periksa, ada di sini kita kasih. Betul. Gitu loh. Spontan gitu ya. Spontan, bahkan kalau dia lupa taruh di mana, dia pura-pura ke belakang, ke toilet, kencing, udah selesai dia masuk lagi. Saya memperhatikan beberapa ada yang begitu persembahan dia hilang dia, karena mungkin tidak mau kasih persembahan ya. Tidak masalah di sana karena Tuhan tidak pernah maksa. Tetapi sebenarnya kita persiapkan apa tidak? Sama dengan ke gereja, kita bilang saya ke gereja, persiapkan hati saya, mempersiapkan juga nanti mau panjang, mau pendek itu sudah jangan kita ngedumel begitu loh. Ada orang, waduh kok lama sekali ke gerejanya. Ini niat nak ke gereja gitu. Ketika ke gereja kita ikuti aturan di gereja. Mau panjang atau pendek ya udah diatur ikutin. oleh majelis, oleh gembala, ya kita ikut saja karena kita memang mempersiapkan diri untuk ibadah begitu loh. Tapi orang bilang, wah ini kok lama kalau begini gimana? Ya mendingan dari awal jangan ke gereja kalau begitu. Kalau kita merasa aku masih banyak kesibukan, mendingan jangan daripada kita ngomel. Tuhan tidak mau orang ngomel kan. Ibarat kita membawa sesuatu tapi kita marah-marah. Kalau kita memberi sesuatu, beri saja, jangan marah-marah. Sudah saya beri, enggak terima kasih. Ya jangan memberi kalau begitu. Karena kita enggak butuh orang berterima kasih sama kita. Kita beri aja dengan ikhlas. Orang mau bilang terima kasih itu tidak, kita udah persiapkan mental. Makanya memberi dengan persiapan begitu loh. Beri apa saja kita persiapkan dengan segala orang mau ucapkan terima kasih atau tidak, kita ikhlas. Nah ini yang penting ikhlas, kita beri ikhlas. Makanya tadi Mas Film bilang tuh ikhlas itu kata kunci, kita ikhlas memberikan itu berarti kita persiapkan. Seberapapun, berarti kalau kita bilang sama kasih 5.000, 10.000, 20.000, 50, berarti kita ikhlas gitu, ya sudah itu ikhlas kita. Dan kita sebagai orang lain di luar itu nggak boleh menghakimi. Apa memberi segitu kayak orang markir juga nggak boleh. Karena setiap orang itu nggak tahu kita pergumulannya apa. Kayak masing-masing orang berbeda. Pasti, Pak. iya. Karena mungkin dia bisa cuma segitu karena yang lainnya hari itu juga dia harus bayar SPP anaknya. Kan Tuhan juga bilang saat itu, gini, Tuhan saya nggak bisa lagi merawat orang tua saya karena semua uang saya udah kasih persembahan, juga keliru. Kita kasih semua ke gereja, di rumah nggak ada uang. Ya. Salah juga. Maka untuk dipakai sehari-hari nggak? Ya persiapkan juga, karena Tuhan nggak pernah tuntut itu. Tetapi pengertian memberi yang terbaik di sini berarti kita mempersiapkan. Itu yang penting. Kemudian memberi yang terbaik juga, tadi bicara apakah mengenai jumlah, kita baca sekarang Lukas 21 ayat 1-4. Nah ini sebagai referensi ayat kita. Ya silahkan Mas. Kita akan baca bersama sahabat Askara, boleh disimak ya di Alkitabnya masing-masing dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah ini kan jumlahnya gimana Pak? Jadi ternyata tidak
dalam pandangan Tuhan itu tidak mengukur seberapa yang kita beri begitu. Bukan angka ya. Bukan angka yang kita beri. Ini kan 2 peser ya. 2 peser itu kan kalau dalam masa itu kan itu mata uang yang paling kecil ya. Kalau sekarang mata uang kecil kita kan 100 rupiah. 100 rupiah. Itu paling kecil ya. Katakan sekarang 100 rupiah enggak terlalu orang gunakan, tetapi rata-rata kita beli apa saja 1000. 1000. Nah, itu kan itu paling kecil ya. Nah, 1000 itu uang yang paling kecil, katakanlah kita bisa nilai tukarnya kita bisa gunakan sehari-hari, karena 100 itu paling hanya untuk nyusuk ya, untuk kembalian begitu. Nah, ini dikatakan di sini semua memberi dari kelimpahannya. Kelimpahannya. Tetapi janda ini, janda miskin, dibilang sudah janda, miskin lagi, Pak. Kan ada janda kaya juga, Pak. Betul, banyak. Tapi dia janda miskin, artinya dia janda, kalau saya membaca sejarahnya, dia janda karena memang ditinggal oleh suaminya meninggal. Dan ternyata suaminya tidak meninggalkan warisan. Jadi dia tidak punya simpanan apa-apa. gitu Dia ya. tidak punya simpanan, dia tidak punya apa-apa. Jadi hidup sehari-hari ya bekerja apa adanya. Pada masa itu kan banyak pekerjaan yang mungkin dia kayak bekerja untuk mengambil buah, kemudian bekerja untuk memanen gandum dan sebagainya, dapat upah, kemudian dia ditukar dengan uang dan sebagainya. Dia pekerjaannya bukan seorang yang kaya. Tapi dikatakan di sini dia memberi dari kekurangannya. Bahkan, nah kata bahkan ini menjadi penekanan. Ia memberi seluruh nafkahnya. Apa arti seluruh nafkahnya? Kira-kira kalau Mas Pelon? Kalau saya pengertiannya dari sini, seluruh nafkahnya artinya semua yang dia punya gitu. Ya, berarti di sini sebenarnya kita jangan berpikir tentang sesuatu yang sangat rumit-rumit ya. Karena pada masa itu orang bekerja hari ini dapat uang untuk makan hari ini. Artinya hari itu dia hanya punya uang 2 peser. Untuk dia makan hari itu, gitu loh maksudnya. Tetapi yang lain masih punya simpanan, dia tidak punya simpanan. Sama dengan orang bekerja sekarang harian itu, katakanlah sekarang pekerja harian itu 100.000 ya. Rata-rata saya melihat tukang-tukang itu bisa 150, tapi kita pakai pukul rata saja 100.000. Kemudian kalau dikatakan 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar, itu berarti kan kalau dia dihitung sekarang kan 100.000 dibagi 128. Berarti kita 800. Kita bulatkan, saya katakan 1.000 lah. Jadi dia punya hanya uang 2 peser, berarti 2.000, Pak. Nah, 2.000 sekarang kalau menurut Mas Pelon dapat apa 2.000? 2.000 apa ya? Dapat apa ya? Sehari-hari ini dapat apa dia? 2.000. 2.000. Kalau semacam Indomie kayaknya nggak dapat ya 2.000-an. Masih 2,5, 3,5. Masih tahu ya dapat berapa? Kerupuk, betul. Ya. Satu bungkus itu kerupuk. Masih dapat 2.000. kerupuk ya. Artinya kalau masa sekarang orang punya uang cuma 2.000, dia udah berpikir nanti mungkin masih ada. Kalau zaman dulu kan mereka nggak pakai nasi ya, pakai roti ya. Masih ada dikit-dikit roti. Tetapi dia mungkin bisa beli sesuatu lah, katakan untuk lauknya begitu loh. Lauknya pun nggak bisa beli sesuatu kayak ikan atau daging, tetapi dia hanya bisa sekarang makanan rakyat kita sama-sama semua orang suka kalau makan harus ada kerupuk. Kenapa kerupuk? Karena kerupuk itu membuat nikmat, senang, harganya murah, cuma 2.000. Nah, ini dia pulang dari sinagog begitu, kasih persembahan, pulang pingin membeli kerupuk, itu uang dari persembahkan semua, Pak. Nggak ada lagi. Terus dia sehari itu berarti apa? Nggak ada nafkah, nggak ada yang dimakan dia. Artinya hari itu dia harus bekerja, dia tidak makan, dia harus bekerja untuk menghidupi hari itu. Makanya dibilang seluruh nafkahnya. Untuk hari itu sebenarnya. Hari itu. Makanya kita harus berpikir begini yo. Kita kadang-kadang harus melihat orang lain. Orang lain itu kadang-kadang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Tetapi kita bekerja hari ini bisa masih ada sisanya. Betul atau tidak? Betul. Masih ada sisanya kita. Kita harus jujur, kita ada sisanya seberapa bisa kita pakai jalan-jalan. Tapi untuk janda miskin, sudah janda miskin bekerja hari ini, upahnya kalau satu hari kerja itu kan cuma 1 dinar. 1 dinar. Berarti katakanlah tadi 100.000 begitu loh. Tetapi janda ini hanya sisa uangnya 2.000, mungkin dia sudah beberapa hari cari kerja nggak dapat. Sehingga hanya sisa-sisa uang itu tinggal 2.000 ini. Karena 2.000 ketika dia berangkat ke sinagog begitu, tempat katakanlah ke gereja, dia bawa semua ini, Pak, yang 2.000. Dia persembahkan semua. Nah, yang hebatnya begini ya. Tuhan ternyata ini harus menjadi pemahaman kita bersama. Tuhan melihat apa yang kita persembahkan. Kalau kita bilang ikhlas tadi itu kan ucapan kita. Hanya diucapkan. Diucapkan kita. Tapi benar nggak kita betul nggak punya uang? Pertanyaannya itu. Oke.
Atau Oke. kita dengan penuh kekhawatiran kalau saya kasih ke gereja, nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Mikir panjang. Mikir panjang kita. Mendingan udah nggak kasih. Terus kita pakai alibi ya, pakai bahasa-bahasa pembenaran. Sebenarnya saya ikhlas, Pak. Salah nggak? Salah. Nggak salah itu. Tapi Tuhan bilang di sini, dia tahu 2.000 yang diberikan oleh janda ini ternyata seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Dia berikan 100.000, di rumahnya masih 10 juta. Mana lebih banyak? Ya 10 juta dong. Bukan, Kalau kita dari melihat. persembahan ini yang lebih banyak mana? Oh, kalau yang kita melihat dari yang persembahan Iya. itu, yang 100.000 itu tadi, 100.000 lebih banyak. Iya. Tapi dalam pandangan Tuhan lebih banyak mana? lebih banyak yang tadi yang apa namanya? 2 peser. 2 peser. Kenapa? Karena itu tadi dia memberi dengan keikhlasan dan ditunjukkan dengan tindakan. Dengan tindakan. Iya. Iya, ikhlas. Tetapi apa lagi yang lebih penting? Bahkan seluruh. Nafkahnya. Artinya sebenarnya memberi itu bukan masalah jumlah yang kita beri. Berapa yang masih sisa di rumah kita? Oke. Ya kan? Jadi sebenarnya sisanya masih banyak sekali. Kita bisa beli bayangkan lah. Kita kasih persembahan 50.000. Kita jalan-jalan makan-makan habis berapa? Ya bahkan bisa lebih dari. Bisa 300.000 bisa habis. Tapi kita merasa menyesal apa tidak? Nggak menyesal. Tapi kenapa untuk Tuhan kita menyesal? Wow. Nah, itu pertanyaannya. Ya, Tuhan kadang-kadang ini kamu itu loh dikasih hidup loh benar loh. Kamu bisa kemana-mana jalan itu loh karena aku kasih napas kehidupan. Loh kamu kasih 50.000 kok kamu menyesal begitu loh. Kita sering begitu, makanya kita harus bertobat, Pak. Kita harus semacam apa ya, minta ampun sama Tuhan. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana, menikmati pemandangan, bisa melihat semuanya gembira, kita bisa selfie, kita masuk Instagram, semua senang semua. Kita bahagia, itu karena apa? Kasih kehidupan oleh Tuhan. Loh ya sekarang Tuhan kita kasih persembahan bersungut-sungut. Berat Tuhan, gitu ya? Berat sekali kita. Makanya kadang-kadang gini loh Pak, Mas Pelon. Kita beri sama Tuhan, kita bersungut-sungut. Tapi kalau kita hambur-hamburkan untuk kesenangan, untuk kecantikan kita, untuk semuanya, kita tidak merasa susah, rugi. Merasa rugi. Tapi kalau urusan untuk keluarga kan hal yang berbeda. Hal-hal dasar itu bagi Tuhan tuh ya penting. Untuk bayar listrik, bayar SPP, kesehatan, Tuhan memahami itu. Tapi kan banyak hal-hal yang kita gunakan bukan hal-hal yang mendasar. Hal-hal untuk kesenangan kita. Di rumah saya sering katakan, kita udah punya sepatu, beli sepatu sampai numpuk banyak sekali. Tapi untuk persembahan kita mikir. Ya, betul. Nah, saya tanya sekarang, kita punya sepatu, bagaimana kita bisa bangga punya sepatu? Maksudnya bagaimana Pak? Kalau kita punya sepatu? Ya kita bisa beli sepatu, kita bisa menggunakan sepatu, kita bisa jalan, orang bilang, wih bagus sepatunya. Itu karena apa? Karena harganya, karena merek dan harganya. Jadi kita bisa bangga, ada pride. Orang bisa memuji dan kita bisa bangga itu karena apa? Karena ada apa sehingga kita bisa menggunakan sepatu itu? Ya karena ada uang itu tadi untuk membeli. Tidak, karena Bapak masih hidup. Oke, betul. Ayo Bapak sudah tidak ada, pakai sepatu yang bagus, ada yang memuji, wah sepatunya bagus, dan dipuji Pak. Ya. Kita masih bisa jalan-jalan karena kita masih bisa berdiri. Makanya sehebat-hebatnya orang, seluar biasanya orang, saya melihat satu tayangan Mike Tyson. Dia bilang, dia tunjukkan semua di wawancara dia. Wih, kamu orang hebat, kamu orang luar biasa. Ini lihat semua semua medali atau medali semua yang didapat itu luar biasa. Dia ambil dibanting semua. Ini semua nggak ada gunanya, dia bilang. Bagi saya yang berguna itu keluarga, menurut dia. Artinya keluarga itu memberi kebahagiaan bagi dia. Nah tapi bagi kita kan keluarga memberi kebahagiaan, tetapi juga hidup ini kan memberi kebahagiaan karena kita bisa melihat lidah kita masih berfungsi, bisa mengecap, enak, masih berfungsi. Seandainya Tuhan itu loh kayak saya jahilan suka guyon-guyon gitu, dibuat lidahnya Mas Pelon nggak merasakan apa bisa enak. Ya, pernah nggak rasa makan nggak enak? Oh pernah, waktu sakit. Nah itu maksud saya, walaupun makannya apapun perasa nggak akan enak. Hambar gitu. Hambar semua. Nah karena itu kalau Tuhan masih kita bisa mengecap, masih bisa ngomong, masih bisa menyapa orang, sapa orang, syukuri semua. Nah kalau kita memberi bukan masalah, kita bersungguh-sungguh nggak boleh, makanya persiapkan tadi itu loh Pak. Mempersiapkan berarti kita kan berpikir, loh kalau masa 2.000 memberi, masa 5.000 ya. Saya beli bakso aja bisa sampai 15.000. Saya berani keluarkan uang untuk makan, itu habis itu hilang. Tapi hidup yang diberi oleh Tuhan, matahari yang diberikan, angin yang diberikan oleh Tuhan itu kan gratis semua Pak. Tarik begini tidak bayar. Masa beri untuk Tuhan kita marah-marah. Nah maksud saya gini, saya tidak menghakimi orang, tetapi kalau kita memberi, persiapkan,
Beri yang terbaik itu ikhlas sudah beri begitu loh. Dengan melihat Tuhan terima kasih sampai hari ini saya masih hidup, saya menikmati semuanya, ini saya beri untuk pelayanan bagi pekerjaanmu. Sudah ikhlas. Gitu Pak. Jadi di sini kalau bilang jumlah, bukan jumlahnya sebenarnya. Tetapi sebenarnya benar kita memberi dengan dipersiapkan dan memberi itu betul-betul dengan penuh cinta kasih. Kan ini dibilang janda ini memberi dari kekurangan bahkan seluruh nafkahnya. Artinya dia bekerja dari hari ke hari. Hari itu dia mungkin udah 3 hari seminggu nggak kerja, masih sisa 2.000 perak. Pulang bisa untuk beli kerupuk lah katakan. Nggak bisa lagi beli kerupuk, dia harus kerja lagi pas sampai sore dapat uang, baru dia bisa makan. Artinya itu seluruh nafkahnya. Yang lain santai-santai sampai di rumah jalan-jalan, bisa pergi kemana-mana, uang masih banyak. Nah Tuhan bilang mereka yang kaya ini memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Berarti bukan saja masalah jumlah Pak, tapi masalah seberapa yang kita berani beri untuk Tuhan. Walaupun kita bilang begini loh, kita berikan rumah kita semuanya, hidup berikan semua itu sebenarnya itu tidak ada artinya Pak. Makanya bilang kalau orang kehilangan nyawanya, apa gunanya dapatkan seluruh dunia? Ayo Bapak punya semua di dunia ini, semua atas nama Bapak dah. Kata Mas Pelon semua. Kita melangkah pergi ke depan, atas nama Mas Pelon. Melangkah kemana? Atas Mas Pelon. Semua atas Mas Pelon. Langsung bilang, jangan lewat sini. Tiba-tiba Mas Pelon enggak ada. Terus gunanya apa? Makanya Tuhan bilang, apa gunanya orang mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Berarti yang penting dalam hidup ini apa? Nyawa itu. Hidup itu Pak. Makanya hidup diberi oleh siapa? Makanya Kejadian bilang, maka Tuhan, yang dibilang kemarin esensi memberi itu, kapan orang memberi? Ketika Tuhan memberikan napas kehidupan, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Ketika hidup orang itu menjadi bangga. Bisa kuliah, dapat gelar, kasih nama Verlon, SIKOM. Bangga, luar biasa, hebat bos, dan sebagainya. Tapi kan karena masih hidup Pak, masih dengar Pak. Tapi kalau udah nggak ada, walaupun SIKOM, dokter sampai orang puji-puji nggak dengar lagi. Nggak bisa bangga lagi. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Nggak bisa digunakan lagi. Makanya apapun yang ada, kita masih gunakan semasa kita diberi napas kehidupan. Dan napas kehidupan yang diberi oleh Tuhan itu sangat terbatas. Ya kita pakai matematikanya kan simpel ya. Alkitab ajarkan manusia hidupnya itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun dengan penderitaan. Jangankan 70 tahun ya, kita nih usaha segini loh sakit-sakitan Pak. Agak susah gitu ya. Susah, apalagi ada COVID begini kita, waduh sakit gini. Rasanya orang bilang ini kira-kira masih, nah makanya saya bilang gini, kita masih ada sampai saat ini, berarti Tuhan punya rencana Pak. Punya rencana untuk kita dikasih izin masih hidup saat ini, punya rencana. Dengan keadaan sampar, saya katakan sampar ini ya, Pak geblok orang Jawa bilang ya. Ini orang kita masih hidup Pak, bukan karena kita hebat Pak. Bukan karena kita pintar pakai ini, enggak tahu kita Pak. Kita kemana-mana kan enggak tahu pegang apa, tapi Tuhan izinkan. Dan enggak kelihatan juga virusnya. Virus kan enggak kelihatan. Tetapi kita masih kasih hidup, artinya apa? Tuhan punya rencana bagi kita untuk apa? Berkontribusi bagi dunia ini gitu loh. Jangan merasa saya hebat kok, saya bisa pelihara diri saya. Jangan. Enggak bisa kalau kita menjaga diri kita. Kita makan sekarang ya, coba lihat kalau pakai mikroskop itu. Pernah ada peneliti itu, dia profesor begitu, dia sampai mati nggak berani makan karena dia lalu melihat makanan itu pakai mikroskop, banyak kumannya Pak. Nah, ini takut dia makan. Tapi kita kan pikir cuci bersih dalam nama Yesus, berdoa amin makannya. Ya. Paling ya sakit dikit-dikit gitu, ada diare ya sudah Tuhan kasih izin. Nah artinya di sini jangan lihat jumlah saja Pak, jangan hanya melihat jumlah yang kita berikan, tetapi kita lihat bahwa kita persiapkan sejumlah yang betul kita ikhlaskan. Gitu loh. Kalau 2.000 nggak apa-apa, 2.000 rupiah kayak candaan 2.000 rupiah. Tapi ingat loh, kalau kamu 2.000 kamu berikan, Tuhan juga tanya, kamu makan bakso 15.000, masa kamu beri 2.000? Malu bos, kamu masih hidup bisa makan bakso, enak bakso itu karena kasih hidup gitu loh. Janganlah gengsi lah dikit gitu loh, jangan kita berani untuk kesenangan kita kasih banyak-banyak, tapi untuk Tuhan kita pelitnya luar biasa. Nggak boleh gitu, karena hidup itu milik Tuhan. Makanya Tuhan bilang ada satu orang kaya, aku punya lumbung, aku lebarkan semuanya. Tuhan tegur dia, hai orang kaya, orang yang hebat. Itu untuk siapa semuanya? Karena malam hari ini juga engkau akan tinggalkan semuanya. Untuk siapa? Nah berarti masih ada, kita berikan dengan persiapan. Jadi bukan jumlah lagi Pak. Jumlahnya bisa melebihi apa yang kita pikirkan. Tetapi dari persiapan itu, kita berikan untuk Tuhan yang terbaik. Artinya apa Yohanes juga kalau kita bicara tentang ini kan, ini ya,
dibutuhkan kesadaran juga berarti Pak Iya, Yohanes betul ya. Pak, kesadaran. Heeh. Karena Bapak kalau saya memberi sesuatu untuk Heeh. Tuhan gitu loh. Jadi sebagai ungkapan syukur kan dibilang ketika Hmm. orang kusta itu ada 10 orang kusta Ya, ya. berangkat. Mm-mm. Dia begitu dia sembuh, dia balik bersujud mengucap syukur. Mm-mm. Maka dia bilang sekarang kamu balik sajalah ke sana. Berikanlah persembahan syukur sesuai dengan aturan. Biasanya mereka itu membawa binatang untuk disembelih sebagai ucapan syukur gitu loh. Nah sekarang kita ini kan hidup dengan baik loh. Kita nggak diminta macam-macam kayak gitu. Ya kalau memberi persembahan di gereja, membantu apa tuh ikhlas saja gitu loh. Jangan kita bersungut-sungut. Ya kita beri saja. Karena hidup ini kita harus melihat begini. Kita ketika memberi itu jangan berpikir saya beri untuk gereja, bukan gitu. Tuhan sebagai wujudnya ini loh saya ingin berkontribusi juga sebagai apa. Sebenarnya dia minta hidup kita sebenarnya diminta sama Tuhan seluruhnya gitu loh. Tapi kita kan dalam bentuk kita nanti minggu depan kita bahas tentang perpuluhan. Ya. Perpuluhan ini kan jumlah yang paling kecil sebenarnya. Hanya 10%. 10%, 90% kita bisa pakai. Ya. Tetapi dalam perjanjian baru bukan lagi 10%, 100% Tuhan minta. Ya. Artinya apapun yang kita punya itu kita guna untuk pelayanan. Nah kalau kita sekarang beli sepatu, beli baju, harus berpikir untuk pelayanan. Nah kalau kita mau kayak begini, saya harus beli batik nih. Untuk pelayanannya enggak apa-apa, beli baju untuk supaya kita pelayanan dengan baik dan sebagainya. Saya beli bensin dan sebagainya untuk mengunjungi orang, itu untuk pelayanan semua. Jadi apapun yang kita lakukan, akhirnya kita persembahkan untuk Tuhan kembali. Ya kalau untuk diri kita sendiri kan, Alkitab katakan kalau sudah ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita nggak cari. Nah itu Mas Belon, kalau bicara mengenai memberi yang terbaik, ya. Tadi kan kita sempat bahas sedikit ya. Apakah uangnya harus disetrika? Nah, ya kalau beri yang terbaik ya benar, jangan memberi dengan gerutu. Kemudian karena itu kita cari yang sudah lecek-lecek ini juga nggak, jangan begitulah. Persiapkan dari rumah betul. Kita kasih ya dilipat yang bagus begitu loh. Kasihan Pak Majelis kan nanti dia satu hari menghitung atau mengatur terus nggak tahu nih angka berapa begitu, nggak boleh juga. Kan Tuhan bilang wah kamu itu loh dikasih yang terbaik hidup kamu, tapi kamu dari sikap kamu menunjukkan tidak menghargai aku gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita dibilang gini, kalau kamu datang ke bupatimu, ke wali kotamu, kamu mempersembahkan, kita beri yang bagaimana? Yang terbaik ke wali kota, pasti bawa yang sesuatu. Terbaik. Silahkan semua warga datang sekarang boleh membawa persembahan kepada wali kota, tapi sekarang kan tidak boleh ya, itu namanya gratifikasi. Contohnya kalau misalnya boleh bawa makanan, pasti kita akan kemas yang terbaik Pak. Nggak mungkin asal-asal kasih dos yang begitu sudah suak-suak kasih, nggak mungkin. Dengan pasti rasa yang terbaik juga pastinya. Apalagi untuk Tuhan yang memberi hidup sama kita. Itu aja dari situ kita berpikir sudah kita harus jangan tidak hormat lah. Pokoknya asal beri, sudah lecok-lecok begini kasih sampai suek-suek, ada yang diisolasi. Kalau diisolasi jangan dikasih persembahan lah, taruh aja di rumah. Wong jangankan untuk ke gereja orang di pasar dikasih isolasi dikembalikan ke kita Pak. Waduh, ini nggak mau udah terima dah sobek begitu. Apalagi untuk Tuhan. Jangan berpikir untuk gereja loh. Untuk Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita berpikir begitu, pasti bisa memberi yang terbaik. Begitu Mas Telan. Baik. Kira-kira jelas atau tambah nggak jelas ini? Jelas Pak. Artinya tadi Pak Yohanes sempat menambahkan juga bahwa kesadaran di dalam diri itu penting ya. Kesadaran diri kita itu bahwa kita memberi untuk Tuhan yang terbaik. Kemudian juga mungkin ya seperti Pak Yohanes bilang tadi, kalau kita sedang membangun kesadaran diri kita bahwa untuk kesenangan kita kadang nggak eman, nggak sayang gitu ya. Betul, masa sih untuk Tuhan kita eman gitu kan ya. Itu terbalik ya. Ya, kayak gitu, masa untuk Tuhan kita eman gitu. Harusnya tidak seperti itu ya. Kita beli apa-apa untuk senang kita nggak pernah merasa rugi, nggak merasa keberatan tuh. Tapi kalau di gereja diumumkan bagi jemaat yang ingin memberi persembahan, waduh, duit lagi ya. Kita dikasih kesempatan untuk melayani kok. Jadi kalau kita ada kan dibilang, kalau kita ada kita beri, kalau kita nggak ada kan nggak dipaksa. Pokoknya kalau nggak memberi saya pecat loh, kan nggak ada gereja begitu. Betul. Tapi kita kan ada. Nah kalau ada itu berilah. Persiapkan misalnya pembangunan. Ya Tuhan, karena kami masih ada kebutuhan ini, saya mohon maaf Tuhan, saya bisa berikan 300.000, tapi persiapkan dengan senang, ini saya beri untuk Tuhan. Tuhan paham kok itu ya. Yang penting kita berikan dan dia tahu kok kebutuhan kita sebenarnya. Tuhan itu apa ya? Tidak seperti orang yang makso enggak, tapi dia tahu keadaan kita. Tapi dia tahu juga kalau kita ngakali dia itu loh masalahnya loh. Dan dia nggak nuntut. Nggak nuntut kita ya. Seperti saya bilang Safira itu kan dibilang,
pokoknya saya akan persembahkan seluruh hasil tanah ini, saya jual ini, saya kasih semuanya. Langsung dia bilang ini, waduh mikir nih, nek kasih semua ya aku makan apa kan begitu. Langsung dia persembahkan setengah saja. Ditanya, betulkah kamu jual segini? Benar. Benarkah kamu jual segini? Benar. Padahal dia berbohong. Dia bilang, sebelum kamu menjual tanah ini, bukankah tanah ini tetap milik kamu? Kan kamu yang bernasar sendiri. Kamu jujur aja bilang, Pak Gembala, Pak Petrus, maaf ini. Saya jual 1 juta loh Pak, tapi mohon maaf Pak, saya karena perlu saya kasih 500. Kan jujur begitu nggak salah. Saya kasih 500 loh Pak, saya minta maaf karena saya juga perlu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kan dia bilang, betul 500.000? Benar Tuhan, dia berbohong di situ. Berarti dia mati kan dua-duanya, menjadi contoh bahwa memberi itu nggak dipaksa, tapi jangan membohongi begitu loh. Jadi kalau kita bilang, saya akan berikan semuanya, kemudian kita bilang kali, dia kan nggak tahu ya, tapi Tuhan kan tahu. Makanya yang saya bahas kemarin itu, aku akan beri perpuluhan. Kalau kita merasa belum itu 1/10, ya bilang sama Tuhan, minta maaf Tuhan, ini belum 1/10 Tuhan. Ini saya kasih persembahan sukarela aja lah Tuhan. Saya belum mampu. Ya Tuhan kan enggak maksa begitu loh. Saya hanya bisa kasih 300.000 ya Tuhan. Walaupun seharusnya 500.000, tapi karena saya masih ada perlu ini perlu itu, ya saya kasih ini. Kan lebih bagus begitu, kita jujur sama Tuhan kan. Kan bilang, jujurlah padaku. Ya. Tuhan juga mau hati yang jujur. Kita terbuka saja ngomong sama Tuhan begitu loh. Dan juga majelis pasti nggak nuntut. Wow, ini pasti berbohong kan, tidak. Kita udah bilang sama Tuhan apa ada. Dan dia tahu seperti keadaan janda ini, tahu dia seluruh nafkahnya. Dia tahu juga kebutuhan Mas Pelon itu apa, kebutuhan saya apa, keluarga itu dia tahu. Ada keluarga anak-anak harus dibayar SPP, ini harus bayar listrik sebagai itu dia ada. Ya sudah Tuhan, karena ada kebutuhan begini, saya tidak saya mohon ampun Tuhan, saya belum bisa, saya hanya bisa beri di sini. Itu lebih bagus daripada kita merasa saya udah beli perpuluhan, paling itu berbohong. Jangan begitu, karena itu akhirnya kita suka membohongi Tuhan. Tuhan tahu kalau kita gajinya berapa. Penghasilan kita 5 juta kan, kalau bilang perpuluhan kan 500.000. Tapi kita kasih 100.000, kita bilang perpuluhan kan salah. Mending kita bilang, sampai saat ini saya belum bisa kasih perpuluhan, saya hanya berikan persembahan sukarela. Sudah jujur begitu aja. Nah kalau mau dipecat gereja tidak apa-apa. Saya mulai saat ini saya cabut keanggotaan, kan enggak apa-apa sudah ya Tuhan, karena saya mampunya segitu. Kan lebih bagus begitu kan, daripada kita membohongi. Itu menurut saya itu perlu ada kejujuran di sini. Kalau bilang perpuluhan ya emang 10 benar-benar dengan jumlah yang benar seharusnya. Tapi kalau belum bisa dengan jumlah yang benar, ya kita ngomong aja. Saya belum mampu kasih perpuluhan Tuhan sampai saat ini. Saya hanya bisa berikan apa ya ini saya bisa mampu berikan karena masih ada kebutuhan yang lainnya. Itu jauh lebih bagus kan. Itu pertanyaan Petrus juga kepada Safira. Benar ini hasil penjualanmu? Benar Tuhan. Benar enggak? Benar. Kamu telah membohongi Roh Kudus. Nggak boleh. Kan bilang, oh enggak lakunya 1 juta loh Pak Petrus. Tapi maaf ini saya cuma bisa kasih 500 ya. Karena 500 saya perlukan ini di rumah tuh loh, harus ada bayar gini. Oh ya enggak apa-apa. Itu ikhlas kamu 500 kan? Itu berikan. Kejujuran. Itu kejujuran. Gitu loh kira-kira. Memberi yang terbaik kita persiapkan. Kemudian memberi yang terbaik kita juga memberi dengan hati yang ikhlas, dengan keterbukaan kepada Tuhan. Karena dia tahu semua kebutuhan kita. Oke. Itu tadi kalau kita bicara tentang jumlah ya Pak Yohanes ya. Menarik bahwa harus dipersiapkan. Saya pribadi tidak pernah mempersiapkan itu. Sama Pak. Kita kadang-kadang begitu. Bukan hanya Mas Pelon, hampir semua orang begitu. Pokoknya ke gereja begitu. Jalan aja minta udah. semesti. Minta persembahan. Ini kan keadaan yang terbuka, emang adanya begitu. Kita nggak munafik kok. Betul keadaannya kadang gitu. Makanya dengan belajar begini seharusnya, saya masih ingat dulu diajar ada satu almarhum Bapak An Agung Swade selalu ngajar, kalau mau persembahan tuh beri yang terbaik, persiapan dari rumah. Betul-betul kita datang itu bawa persembahan dan persiapkan betul. Jadi sudah didoakan, sudah ikhlas, kita berikan, sudah persembahkan, sudah jangan lagi kita pikir, wah kok tadi kasih banyak, jangan, sudah kasih aja itu. Karena Tuhan memberi lebih banyak daripada yang kita beri sebenarnya. Oke, itu kalau kita bicara tentang memberi yang terbaik ya. Tadi jelas ya, tidak selalu berbicara dan tidak berbicara tentang jumlah sebenarnya. Tidak berbicara tentang jumlah, tapi bagaimana kesiapan hati kita dan kesiapan dan persiapan kita untuk memberi itu harus ikhlas. Nah, Pak Yohanes, itu tadi kalau kita bicara tentang memberi yang terbaik dilihat dari jumlah dan lain sebagainya ya. Sekarang Pak Yohanes, kalau kita lihat tentang konsep memberi
bagaimana sebenarnya konsep memberi yang terbaik itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya sudah disinggung sedikit Sudah juga. singgung ya. Sudah Jadi disinggung. kalau konsep berarti kan bagaimana sih seharusnya? Betul. Nah, gitu loh. Jadi yang terbaik untuk saya belum tentu terbaik untuk Tuhan. Tetapi selalu ada arahan-arahan yang Tuhan berikan kepada kita, berarti itu yang terbaik. Makanya Mas Pelon mohon dibacakan 2 Korintus 8 ayat 12. Oke. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, sahabat Askara, kita simak bersama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Simpel ya. Memberi yang terbaik berarti memberi apa yang terbaik dari kita, dari saya. Versinya kita. Versinya kita, maksudnya versi kita itu maksudnya apa yang ada padamu. Artinya begini, kita nggak boleh memberi itu seperti apa ya, pamer. Tapi kadang ada yang suka gengsi loh, Pak. Nah itu saya nggak boleh begitu. Misalnya gini, dia kasih 500, saya mau nggak mau kalah. Kita kasih 1 juta, padahal minjem. Ya nggak boleh. Ya nggak apa-apa orang kasih 500, 1 juta. Tapi yang ada pada saya, yang ada cuma 100, ya itulah yang kita beri. Makanya dibilang, sebab jika kamu memberi dengan rela. Untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi tidak boleh membandingkan dalam memberi, Pak. Tidak boleh membanding-bandingkan. Apalagi, ya mohon maaf ini, kalau sudah dimasukkan di daftar, masukkan nama-nama, itu kan kayak model list, Pak. Pernah list orang memberi itu, Pak. Yang pertama ngisi siapa? Diisi pertama yang besar di atas, Pak, dikasih 300. Kita nih bah mikir gini, waduh di atas 300 kita kasih berapa? Betul. Betul nggak? Nah, itu kan jadi saya pernah menemukan hal itu. Pernah itu. menemukan ya. Artinya kita kan udah enak ini. Itu kan strategi untuk memotivasi orang memberi, tidak boleh sedikit. Pertama yang dikasih yang besar 300 dulu. Kemudian yang di bawah pasti ngikuti 200, 50. Itu dia dah lihat, udah nggak enak lah kita. Apalagi kasih nama itu kan. Terus tolong dikasih namanya, tambah lagi kita nggak enak kan. Nah berarti di sini memberi dari apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya memberi bukan melihat orang memberi. Silakan orang memberi seberapa, tapi apa yang ada padaku, ya aku berikan yang itu. Berarti di sini memberi yang terbaik adalah memberi dari apa yang kita. Jadi memberi dari apa yang kita punya, artinya tidak membandingkan dengan orang lain. Membandingkan dengan orang lain. Memberi yang terbaik berarti ya kita yang terbaik menurut kita, Pak. Jadi tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kalau di gereja saya nggak tahu sekarang praktek-praktek di gereja, karena ada beberapa gereja dia tidak pernah umumkan itu. Kadang-kadang nama yang memberi hanya dikasih nomor. Kita nggak tahu nomor siapa. Tapi ada juga gereja-gereja tertentu yang kasih nama langsung, Pak. Sehingga kita lihat gini, wih si A kasih sekian. Si B kasih sekian, kita kok segini nggak enak. Nggak boleh membanding-bandingkan. Ya kita bisa. Sebenarnya tidak masalah, Pak ya, maksudnya. Nggak masalah. Karena ada memang beberapa gereja saya perhatikan yang benar-benar terbuka. Jadi nggak apa-apa. Ya semua ditulis, dicatat dan orang bisa lihat setiap jemaat. Sebenarnya itu tidak masalah, Pak Yones. Nggak masalah, tetapi itu riskan untuk kita saling membandingkan. Betul. Ketika saling membandingkan, yang merasa besar dia lihat gini. Akhirnya minder. Akhirnya dia minder yang satu. Waduh, kita memberi dia kasih besar, kita kasih sedikit. Tapi kalau kita baca di sini, kalau kembali ke sini ya kita memberi dari apa yang ada pada kita. Itu kan ada apa yang ada pada mereka. Tapi ada yang pada saya ini cuma 50.000. Ya kita kasih 50.000. Tidak apa-apa. Tetapi karena ditulis nama-nama, misal contoh kasih nama-nama begini, orang bisa menjadi minder, menjadi malu, bisa. Makanya kadang-kadang gereja tidak kasih nama, kasih nomornya aja. Betul. Nomor-nomor, jadi kita nggak tahu. Dan kita juga sebenarnya ke gereja nggak boleh melihat, membanding-bandingkan baca, si A nggak usah, untuk apa kita lihat itu kan. Yang penting kita sudah memberi, sudah. Taruh yang paling kita lihat renungannya apa, besok apa. Tapi kita kan selalu karena dikasih list begitu, pasti penasaran dong, Pak. Dibaca gini, kok Bapak ini belum ada namanya dia. Mulai di rumah beliau omongin, akhirnya mulai diomongkan, kok dia enggak memberi gini gimana. Itu akhirnya menimbulkan apa? Gosip. Nah, makanya sebagai pengurus gereja, mohon maaf ini kita harus bijaksana. Hati-hati. Harus bijak juga. Karena di gereja ini kan banyak orang dengan berbagai status sosial yang berbeda-beda, begitu loh. Enggak semua sama, sehingga orang begitu kasih tiket dia lama-lama enggak ke gereja, Pak. Saya malu, karena apa? Saya sih tidak bisa memberi seperti yang lain memberi. Padahal gara-gara memberi kan kita bilang memberi berdasarkan apa yang ada padamu. Tetapi karena dibuat begitu, ada perbandingan, orang menjadi malu. Akhirnya lama-lama dia menghilang. Menarik diri ya. Ternyata ke gereja itu menjadi beban bagi dia. Oke, ada sih. Ada ke gereja menjadi beban, karena memang harus ada persembahan. Makanya
Ada gereja-gereja tentu bagi saya itu bagus sekali. Dia tidak ada tulis begitu. Orang memberi masukkan sajalah di kota itu. Masukkan plung, langsung ibadah. Plung ibadah. Sudah, habis itu cuma persembahan kita sekian. Itu orang merasa datang pun dia merasa senang. Dan orang pasti akan beri yang terbaik begitu loh. Tapi kalau sudah ditulis begitu orang nanti lama bisa minder. Nah, tapi untuk mensiasati orang bilang akhirnya keluarga-keluarga itu memberikan iuran. Masing-masing silahkan sudah kemampuannya berapa memberi pada tahun ini. Oh, saya mau kasih sekian per bulan 100. Setiap bulan dia tulisin 100. Nah, jadi kan enggak apa-apa, ada yang begitu. Itu juga keterbukaan administrasi. Si ada beri untuk apa? Itu kan keterbukaan administrasi. Tetapi juga kalau orang nggak dewasa menjadi membanding-bandingkan. Oh, ternyata si A cuma kasih segini. Mulai menjadi gosip. Kelompok sana ngomongin sini. Akhirnya di gereja terjadi apa? Perpecahan. Kalau nggak siap. Nah, bagus keterbukaan secara administrasi. Tetapi juga secara iman harus dilihat. Orang tidak sama semuanya. Status sosial berbeda, pendapatan berbeda, dan juga sudut pandang yang berbeda. Bisa terjadi perpecahan hanya gara-gara uang. Jadi uang. Itu yang pertama. Jadi memberi itu jangan membanding-bandingkan. Jadi memberi yang terbaik berarti memberi apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada pada kita itu yang terbaik. Coba di rumah kita apa yang terbaik? Ya kita lah yang punya itu yang terbaik. Kita nggak boleh bandingkan. Saya punya sepeda cuma begini yang terbaik untuk saya, Pak. Nggak mungkin saya lihat punya orang lain bagus. Itu kan bukan punya saya itu. Ya kan? Saya juga punya rumah cuma begini, saya ngontrak di sini. Itu terbaik bagi saya. Saya nggak melihat punya orang lain, Pak. Itu bukan punya saya. Punya saya cuma ini. Itu yang terbaik. Maksudnya begitu. Jadi beri yang terbaik dari apa yang kita punya. Sehingga kita menjadi orang yang tidak minder. Tidak menjadi orang yang membanding-bandingkan. Dan kita selalu bersyukur. Kalau orang beri banyak, puji Tuhan, dia bisa beri banyak. Saya hanya bisa beri segini. Jadi jangan minder. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dibaca Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat yang ke-28 disimak bersama sahabat Askara. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Iya, memberi yang terbaik adalah memberi dari hasil pekerjaan kerja keras pekerjaan yang benar. Bukan dari hasil yang tidak benar maksudnya. Benar. Nipu-nipu, Pak. Sehingga disita polisi. Lagi marak sekarang. Lagi marak, Pak. Ya ini mohon maaf itu kan sudah ada di berita. Memang kita kan tidak mengarang-arang. Ya, bukan mengada-ngada. Mengada-ngada memang ada. Jadinya himbauan kepada kita, boleh kita kerja tapi kerja yang baik. Jangan nipu orang, ikhlas, termasuk mencuri nih berarti kan. Mencuri itu kan berarti mengambil yang bukan haknya. Bukan milik kita ya. Ya, makanya dibilang sini tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Gitu loh. Sehingga orang tidak dirugikan. Jadi semua pekerjaan yang kita kerjakan dan tidak merugikan orang lain itu baik. Oke. Ya termasuk ya mohon maaf ini orang misalnya menjalankan uang. Orang sampai nangis-nangis nggak bisa bayar itu merugikan orang lain, Pak. Itu jangan bilang nanti dibawa ke gereja lagi. Nah gimana tuh, Pak? Itu bisa dibahas tuh. Bagaimana, Pak, hasil dari dia itu membungakan uang persembahan kerja banyak, Pak. Oke. Itu gimana itu? Ya baca ini saja. Itu harus pekerjaan yang baik. Dan Alkitab juga mengajarkan tidak boleh ada riba. Riba itu tidak boleh ada membungakan uang, nggak boleh. Nah itu bukan hanya diajarkan oleh agama lain, tapi Alkitab baca di kitab Amsal itu. Tidak membungakan, artinya mencekik orang gitu loh. Sampai orang itu tidak bisa bernapas. Tapi kalau ada kesepakatan dari awal, ya kamu kasih tambah sedikit lah, ikhlas, tidak apa-apa. Itu berarti tidak mencekik. Tapi kalau udah pokoknya, kalau nggak sekian persen, saya akan ambil punya uangmu, punya barangmu. Berarti dia sedang mencekik orang. Itu nggak boleh. Jadi yang terbaik adalah kita memberi dari pekerjaan yang baik dengan kerja keras kita. Bukan karena dari hasil mencuri, hasil korupsi. Dari kerja yang benar juga gitu ya, Pak. Kerja yang benar, bukan karena kita dengan gampang-gampang dapat uang. Dengan hasil perjudian juga nggak boleh. Mungkin banyaklah kasus-kasus sekarang. Orang mendapat judi langsung membawa ke gereja. Nah gereja kan memang nggak tahu. Jadi seakan-akan nyogok Tuhan gitu loh, Pak. Iya, dengan begini saya ini diampun dosa saya. Nggak boleh kan Tuhan tahu. Makanya dibilang orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya yang terbaik adalah kita memberi itu dari hasil keringat kita. Karena bekerja pekerjaan yang baik. Lebih bagus kita kerjanya orang nyuci di rumah, dia kasih persembahan, dia
orang bilang jadi kuli bangunan tapi betul-betul halal, itu lebih bagus Pak. Daripada dia tipu sana tipu tisani. Tipu sana tipu sini. Oke. Nah, nggak boleh tisani. Singkatan baru nih ya. Singkatan baru Pak, tisani, tipu sana tipu sini nggak boleh. Iya, iya. Akibatnya kita memang memberi kepada orang lain tapi kan dari hal yang tidak baik. Mendingan kita miskin Pak, nggak punya apa-apa tapi memang itulah hasil kerja keras kita. Makanya bilang bekerja keras dengan pekerjaan yang baik. Jadi kerja keras tapi pekerjaannya baik. Ya. Pekerjaan baik artinya pekerjaan tidak melanggar hukum. Baik hukum Alkitab maupun hukum secara positif. Nah, pemberian terbaik adalah memberikan karena bekerja keras pada pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Oke, itu tadi ya, maksudnya ya apa namanya yang sesuai dengan kebenaran juga gitu ya. ya. Betul. Kalau kita jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jangan tipu-tipu orang gitu loh. Kalau ini barang nggak baik, bilang nggak baik. Jangan bilang oh bagus tiba orang ditipu. Kita senang. Nah itu kita mau persembahkan itu kan tidak bagus. Ya. Mendingan kita bilang aja Pak ini agak busuk dikit Pak, nggak apa-apa ya. Kalau Pak mau beli nggak apa-apa. Saya kadang beli gini, beli pisang. Pedagang bilang Pak ini tapi ada busuk loh Pak. Sudah Pak karena ada beberapa yang rusak saya kasih 20.000 aja Pak. Saya sepakat. Oh nggak apa-apa lah. Udah gitu. Ketika kita bilang wah apa ini bagus ini, saya nipu orang, ini juga nggak bagus. Mendingan terbuka aja. Kalau dia mau beli dengan apa adanya, ya itu berarti ya dia tahu gitu loh keadaannya. Sama dengan jual beli mobil, sama kan begitu orang, oh bagus gini. Tiba-tiba mobil merontok. Ya memang dia akan dapat uang untung, tapi dia orang bilang itu tidak barokah gitu loh. Tidak diberkati Tuhan. Tidak diberkati. Mendingan bilang, wah ini Pak mobilnya keadaannya begini, rusak begini-gini, saya jual segini Pak, nanti Bapak silakan perbaiki. Orang kita tahu, kita ada sejahtera, nanti dia dapat keuntungan, tidak apa-apa, itu kan memang hak daripada orang berusaha, tapi nggak nipu orang. Nah itu disebut dengan pekerjaan yang baik. Sebagai orang Kristen harus begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Matius 12 ayat yang ke-7 Pak. Matius 12 ayat yang ke-7, sahabat Askara kita simak bersama. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nah ini kan intinya begini. Memberi yang terbaik adalah memberi karena kita ada cinta kasih. Aduh, kembali lagi ke kasih. Iya, kasih itu ada belas kasihan begitu loh. Jadi belas kasihan di sini dimaksud adalah ketika kita memberi itu bukan karena kita kasihan orang, wah kasihan sih dia. Tak kasih aja, enggak boleh. Memang ada belas kasihan dari kita. Seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Bukan karena, wah kasihan dia. Daripada gini tak bantu aja lah. Berarti kita nggak ikhlas. Kita merendahkan orang, nggak boleh. Manusia itu harus dimanusiakan. Apapun keadaannya harus dimanusiakan. Bukan karena dia nggak punya, kita beri kemudian, apalagi ada orang beri dengan melempar, udah ini makan. Lumayan nih. Nah itu berarti sudah dia tidak memanusiakan manusia. Manusia itu harus dihargai karena manusia itu makhluk ciptaan Tuhan, dia mulia dan segambar dengan Allah. Karena itu ketika kita memberi kepada dia, memberi dengan penghormatan. Begitu loh. Makanya kadang-kadang kan orang memberi pakaian bekas, itu enggak apa-apa. Tetapi kita jangan merasa, waduh, daripada di rumah numpuk-numpuk ini, kebanyakan kasih orang aja. Memang orang itu nggak berharga. Memang orang juga punya harga gitu loh. Jangan merasa orang itu, sekarang kan banyak orang tolak semua itu. Kami manusia Pak, tapi jangan begitulah caranya, baju udah sobek semua, sudah rusak kasih, janganlah. Beri yang terbaik gitu loh. Oh ini masih bagus saya kasih. Bu ini keadaannya begini, Bapak Ibu kalau mau terima silakan, enggak apa-apa. Ini kebetulan kami sudah ada beberapa di rumah. Nah itu kan bagus. Oh terima kasih kami juga butuhkan. Misalnya jaket apa. Kan dibutuhkan bagus daripada kita di rumah menu-menu rumah kasih orang lain saja. Pernah saya Pak dulu Pak dikirimi baju yang sudah apa ya ketika kami pelayanan itu karena dia enggak digunakan numpuk. Waduh kita bilang aduh orang ini betul enggak menghormati Tuhan. Pokoknya baju sudah sobek apa kasih depan gereja Pak, taruh seolah-olah gereja ini mau minta-minta, kan nggak boleh begitu. Jadi penghormatan kepada Tuhan juga kita harus ingat kita punya cinta kasih dalam memberi. Jangan hanya sekedar harus didasari dengan itu cinta kasih Pak. Jadi kalau bilang punya cinta kasih berarti kita apa? Bukan persembahannya dilihat, tapi cinta kasih itulah yang memberi. Ketika cinta kasih ini kita berpikir kita memberi kepada manusia yang manusia mulia. Jangan melihat manusia karena dia nggak punya apa-apa kita remehkan, nggak boleh. Karena Tuhan bilang siapa menindas orang yang miskin atau apa dia berhadapan dengan saya. Nah, enggak boleh gitu. Makanya kita harus menghargai orang. Ya kita ada ini kan karena memang anugerah saja Pak. Kalau kita bisa ngontrak rumah, bisa punya rumah itu kan anugerah Tuhan. Jangan mengenyek orang. Mengenyek itu apa ya? Merendahkan orang. Enggak boleh. Jadi yang ketiga, pemberian terbaik adalah pemberian yang didasarkan kepada cinta kasih. Ya oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Artinya belas kasihan itu saya ingin menolong dia. Saya ingin berbagi dengan dia. Bukan karena dia kasihan ya.
Nah, itu kan beda dengan kasihan ya, berarti dia merendahkan. Betul. Kasihan ya dah berhari nggak makan. Nih, daripada kamu nggak makan, tak kasih makan. Itu merendahkan orang. Kan begitu ya. Ya. Jadi kita harus memberi karena kita memiliki belas kasihan. Kita ingin berbagi dengan dia karena Tuhan kasih ke saya. Sekarang saya ingin berbagi lagi. Nah, terus pertanyaan lagi, apa yang terakhir Pak? Mungkin ada yang terakhir Pak? Oke. Sebelum kita akhiri. Iya, sebelum kita akhiri. Pak Yohanes, sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi ini menurut saya penting ya. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Pertanyaannya, dan ini juga seperti ada beberapa teman-teman, ada beberapa orang-orang yang saya temui juga. Mereka memang sejujurnya mereka berkekurangan ya. Ya, secara ekonomi mereka berkekurangan. Nah, apakah mereka ini juga dituntut untuk memberi? Maksudnya mereka dituntut untuk kamu harus kasih persembahan, kamu harus kasih persembahan. Sedangkan secara real, secara nyata mereka ini berkekurangan secara ekonomi. Tapi ditahan dulu Pak Yohanes ya. Ditahan pertanyaan ini, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Sahabat Askara mungkin yang punya apa ya, unek-unek pertanyaan gitu ya. Boleh tanya ya. Ya, sebelum kita minggu depan itu juga kita akan masuk perpuluhan. Ya, masuk dengan dengan perpuluhan. Sepertinya nyambung dengan pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana dengan orang yang berkekurangan secara ekonomi nih maksudnya Pak Yohanes ya. Wajib kasih perpuluhan. Betul, apakah mereka wajib juga memberi perpuluhan? Apakah juga mereka wajib untuk memberi? Karena ada beberapa orang yang saya temui secara langsung ya Pak Yohanes, mereka memang kekurangan secara ekonomi ya, kekurangan secara ekonomi yang seperti Pak Yohanes bilang tadi, akhirnya mereka minder untuk ke gereja. Malu untuk ke gereja, malu. Aku setiap kali persembahan soalnya tidak memberi karena memang tidak punya gitu loh. Memang benar-benar tidak punya tidak punya uang kalau bisa dibilang begitu. Tidak punya uang. Akhirnya mereka menarik diri dari gereja. Nah, kita akan bahas minggu depan. Siap. Ya, seperti apa orang-orang yang seperti ini. Tapi mungkin Pak Yohanes dari topik kita yang tadi ini memberi yang terbaik ini, ada mungkin yang mau disampaikan buat sahabat Askara semuanya. Ya, untuk sahabat Askara memberi yang terbaik itu yang terpenting adalah kita ketika memberi kita persiapkan. Persiapkan dengan baik, dengan hati kita betul-betul persiapkan bahwa saya ingin melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Berikan semuanya dengan ikhlas dari apa yang kita miliki, dari hasil kerja kita begitu loh. Jadi sudah beri dengan ikhlas karena apa? Sudah jangan pikirkan apa yang orang katakan, tetapi lihatlah Tuhan yang akan menilai semuanya. Gitu. Oke. Tuhan yang kita pandang ya. Tuhan akan memandang semua. Seperti janda itu kan Tuhan yang menilai, bahkan Dia yang memberikan apresiasi. Ya mungkin gereja merasa kok sedikit enggak apa-apa. Memang itu yang saya punya. Tapi kita jangan minder karena kita memberi untuk Tuhan, bukan kita memberi untuk gereja. Walaupun itu secara kasat mata dikelola oleh gereja, kita beri untuk Tuhan, Tuhan yang memberikan upahnya kepada kita. Oke. Lebih jelasnya kita akan bahas minggu depan ya, Pak Yohanes ya. Boleh. Bagaimana dengan orang yang berkekurangan? Apakah mereka wajib harus memberi perpuluhan atau memberi persembahan atau seperti apa? Kita akan bahas minggu depan, karena minggu depan kita akan bahas tentang persepuluhan gitu ya. Persepuluhan. Iya, persepuluhan. Ini menarik ini. Ya, menarik. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama Mas Terlon. Untuk kebenaran yang boleh dibagikan ya bersama di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Askara dimanapun berada yang mendengarkan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui website juga, atau juga melalui aplikasi ya, dan teman-teman juga yang ada di Radio Mercy FM Soe. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung bersama kami. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Sahabat Askara, kalau mau mendengarkan kembali nanti malam jam 8 sampai dengan jam 9 ya, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Askara Radio Streaming. Kita akan berdoa mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami boleh berbincang tentang memberi yang terbaik. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, sehingga kami orang yang berdosa diampuni dosa-dosa kami. Berdasarkan itulah kami mensyukuri semuanya, dan kami juga ingin memberi dari apa yang ada pada kami dengan keikhlasan, dengan sukacita, sebagai wujud cinta kasih kami di dalam pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami berdoa untuk semua pendengar pemirsa kami yang saat ini dalam pekerjaannya Tuhan akan memberkati, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang sedang studi Tuhan lancarkan studinya, orang tua diberkati oleh Tuhan, dan setiap keluarga akan mendapatkan berkat yang khusus yang berasal daripada Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami pada saat ini dan memohon berkat untuk seluruh kami yang mendengarkan dan yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sahabat Askara, kebersamaan kita berakhir hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Verlon Malanguna pamit undur diri. Saya Yohanes Madu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.